Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merti Nurniati dari SI21B akan mempresentasikan mengenai laporan fase observ dengan judul Memperdalam Pemahaman Terhadap Potensial Konsumen di Toko Sepatu menggunakan metode user journey. Selanjutnya, adapun hal-hal yang akan dibahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada hasil observasi, yang keempat ada analisis temuan, yang kelima ada rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis temuan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Fase observasi merupakan kelanjutan dari fase understand yang telah dilakukan sebelumnya. Pada fase ini, saya melakukan pengamatan langsung untuk memperdalam pemahaman tentang potensial konsumen di toko sepatu. Tujuan utama dari fase ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang mungkin ada dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang preferensi, kebutuhan, dan perilaku konsumen. Dalam fase ini, saya memilih metode user journey untuk menggali lebih dalam dan memahami pengalaman pengguna atau user experience potensial konsumen saat berinteraksi dengan produk. Dengan demikian, dokumentasi ini akan menyoroti setiap langkah dari awal hingga akhir dalam perjalanan pengguna, serta mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul di sepanjang permasalahan tersebut. Selanjutnya, ada metodologi. Yang pertama, ada observasi langsung. Dilakukan secara langsung dengan mengamati aksi dan reaksi pengguna potensial saat berinteraksi dengan produk. Observasi ini meliputi interaksi pengguna dengan situs web, toko, media sosial, dan platform lainnya yang terkait dengan merek sepatu. Dengan menggunakan catatan yang rinci, dibuat untuk setiap langkah yang diambil oleh pengguna, serta ekspresi dan tanggapan emosional mereka. Yang kedua ada wawancara pengguna. Wawancara dilakukan dengan sejumlah pengguna potensial untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman mereka dengan sepatu yang dijualnya. Pertanyaan diajukan tentang preferensi, harapan, hambatan, dan pengalaman sebelumnya dalam pembelian sepatu. Yang ketiga ada analisis data. Data yang terkumpul dari observasi ini langsung dan wawancara pengguna dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, permasalahan yang mungkin ada, dan temuan-temuan ini kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan dan strategi pengembangan berikutnya. Selanjutnya ada hasil observasi. Yang pertama, ada tahap pencarian produk. Pengguna potensial umumnya memulai perjalanan mereka dengan mencari sepatu melalui mesin pencari online atau media sosial, dan beberapa pengguna mengalami kesulitan dalam menemukan produk yang mereka cari, karena kurangnya fitur pencarian yang lebih spesifik. Yang kedua ada tahap perjalanan situs web. Setelah menemukan situs web toko, pengguna memulai penjelajahan produk. Kompleksitas antar muka situs web terkadang menghambat pengguna untuk menavigasi dengan lancar, terutama saat mencari informasi tentang ukuran, warna, dan harga. Yang ketiga, ada tahap pembelian produk. Proses pembelian di situs web terkadang lambat dan membingungkan bagi beberapa pengguna, terutama yang kurang berpengalaman dengan pembelian online. Beberapa pengguna merasa ragu tentang keamanan pembayaran online dan mencari informasi lebih lanjut tentang kebijakan, pengembalian, dan jaminan produk. Yang keempat ada tahap pencarian produk. Pengguna menyambut baik pengiriman yang cepat dan pelayanan pelanggan yang responsif. Namun beberapa pengguna mengalami kekecewaan ketika produk yang diterimanya tidak sesuai dengan ekspektasi atau mengalami kerusakan selama pengiriman. Dan yang terakhir ada interaksi dengan merek di media sosial. Pengguna mengharapkan interaksi yang lebih aktif dari merek di media sosial, seperti tanggapan cepat terhadap pertanyaan dan komentar, dan beberapa pengguna menemukan konten di media sosial tidak relevan dan tidak memancing minat
mereka untuk berinteraksi lebih lanjut dengan merek sepatu yang mereka jual. Selanjutnya ada analisis temuan. Berdasarkan hasil observasi, beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi oleh potensial konsumen dalam perjalanan mereka dengan produk antara lain, yang pertama ada kesulitan dalam menemukan produk yang diinginkan secara online karena kurangnya fitur pencarian yang efektif. Yang kedua ada kompleksitas antarmuka situs web yang dapat menghalangi pengguna untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan. Yang ketiga ada ketidakjelasan proses pembelian dan kekhawatiran tentang keamanan transaksi online. Dan yang terakhir, harapan akan respon yang cepat dan interaksi yang lebih aktif dari merek di media sosial. Selanjutnya, ada rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis temuan yang tadi ditemukan. Beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, memperbaharui fitur pencarian di situs web untuk meningkatkan akurasi dan kegunaan. Yang kedua, memperbaiki antarmuka situs web untuk membuat lebih intuitif dan mudah dinavigasi. Yang ketiga, menyediakan panduan yang jelas tentang proses pembelian dan kebijakan pengembalian untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Dan yang terakhir, ada meningkatkan kualitas interaksi dengan pengguna di media sosial dengan merespon secara cepat dan memberikan konten yang relevan dan menarik. Dan yang terakhir, saya tutup dengan kesimpulan dari laporan ini, yaitu laporan ini menggunakan metode user journey. Saya berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi oleh konsumen potensial selama perjalanan mereka berbelanja di toko sepatu tersebut. Dengan menerapkan metodologi yang mencakup observasi langsung, wawancara pengguna, dan analisis data, saya dapat merekomendasikan sejumlah perbaikan untuk meningkatkan pengalaman pengguna seperti pembaruan fitur pencarian dan antarmuka situs web, penyediaan panduan yang jelas tentang proses pembelian, dan peningkatan interaksi di media sosial. Dengan demikian, perusahaan dapat memperkuat citra mereknya dan meningkatkan kepercayaan konsumen, serta meningkatkan konvensi penjualan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada laporan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.